Anak-anak, sampai ketemu kembali kita di Lab Maya IPA, ya, Lab Maya IPA bersama saya dengan Pak Jamser, Pak Pahan. Anak-anak sekalian, untuk percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan hukum Kirchhoff. Ya, tujuannya menyelidiki arus yang masuk ke dalam titik percabangan dan arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah ini ada 5 buah amperemeter. Ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, ini kita sebut namanya menjadi arus 1, arus 2, arus 3. Yang ini kita beri namanya arus masuk, I masuk, dan ini menjadi arus I keluar. Di sini ada resistor. Resistor ini hanya untuk menghambat arus listrik supaya arus listrik yang mengalir dalam rangkaian ini tidak terlalu besar. Kemudian ini ada saklar. Biasanya fungsi saklar selalu untuk menyambung dan memutus arus listrik, ya. Nah, kemudian ini ada sumber arus listrik yaitu baterai. Nah, lalu kita rangkai dengan kabel-kabel penghubung. Dalam percobaan anak sekalian, yang perlu kalian perhatikan, ini menjadi titik cabang 1, ini titik cabang 2, atau boleh titik cabang A, titik cabang B. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan nanti bagaimana hubungan antara arus yang masuk ini dengan arus yang keluar. Untuk itu, saya hubungkan dulu saklarnya. Nah, sekarang perhatikan. Ini mengalir elektron dari negatif menuju positif. Ya, ini elektronnya. Akibat elektron yang mengalir ini kan selalu Bapak ingatkan bahwa ada arus yang mengalir dari positif menuju kutub negatif. Nah, oleh karena itu, ini Bapak ganti yang saya tampilkan adalah arus listriknya. Saya tampilkan dulu arus listriknya. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Ini adalah arus listrik yang mengalir dari positif menuju negatif. Sekarang perhatikan bagaimana besarnya arus yang mengalir pada rangkaian ini. Sekarang kamu perhatikan. Ini 0,90. Ya. Arus masuk ke dalam titik cabang ini 0,90 ampere. Sekarang arus yang keluar ini di I1 ada 0,25 ampere. Di I2 ada 0,37 ampere. Di I3 ada 0,27 ampere. Jadi arus yang di sini boleh beda-beda, tidak harus selalu sama. Tergantung nanti besarnya resistor hambatan yang ada pada rangkaian atau yang dipasangkan seri dengan amperemeter ini. Jadi hambatannya ini beda, ini ada beda. Kalau ini berarti ini sama nih 0,25, 0, beda-beda. Nah, ini kan ada 0,25, 0,37, ini 0,27. Berarti hambatannya beda-beda. Nah, sekarang yang perlu perhatikan di sini ini arus masuk. Ternyata di sini arus yang keluarnya seperti ini. 0,90 dan 0,90. Apa yang bisa kamu simpulkan? Nah, kemudian nanti coba kamu jumlahkan antara I1, I2, dan I3. Apakah sama dengan arus yang di sini? Ya, jadi itulah yang dikatakan nanti dengan hukum Kirchhoff. Jadi arus yang masuk di cabang ini besarnya 0,90. Sekarang nanti kamu jumlahkan ini dengan ini, bagaimana hasil yang kamu dapatkan? Nah, dari hasil angka-angka yang kamu peroleh nanti anak-anak, maka itulah yang menjadi kesimpulan daripada hukum Kirchhoff ini. Ya. Jadi Bapak tidak menyampaikan kesimpulannya, kalian mencari sendiri, menuliskan sendiri kesimpulan daripada hukum Kirchhoff. Coba Bapak modifikasi dulu ya nak ya. Coba Bapak modifikasi dulu. Sekarang ini Bapak rubah jadi sedikit. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini. Sekarang ini Bapak delete dulu ini. Sekarang kita hubungkan. Nanti perhatikan rangkaian listrik yang mengalir di sini. Coba kita lihat nih seperti ini. Nah, ini arus yang mengalir sebesar ini sekarang nih. Ya. Lalu ini nak arus yang mengalir di sini pada rangkaian ini bukan berarti ini kamu jumlahkan ini. Karena apa? Karena arus yang mengalir di I1 ini
sama dengan arus yang mengalir di I2. Ini karena rangkaiannya seri. Jadi jumlah yang mengalir arus di sini bukan jumlah dari 0,53 dengan 0,53 ini. Bisa tahu nggak jawabannya anak-anak sekalian? Kenapa demikian? Karena arus yang mengalir di I1 itulah yang mengalir di I2. Beda dengan arus yang mengalir di I3. Karena yang di I3 bersumber dari arus masuk yang di sini. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, sehingga jumlah yang mengalir nanti, yang keluar dari titik cabang ini adalah arus yang mengalir di I1 ini ditambah dengan arus yang mengalir di I3. Jadi bukan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Tadi alasannya kenapa anak-anak? Bisa dijawab kembali? Nah, alasannya karena arus yang mengalir di I1 itulah yang mengalir di I2. Ibarat selang anak-anak sekalian, ini ada selang di sini, selang air yang mengalir di sini di awal dan di ujungnya ya sama. Karena yang dari sini berpindah ke sini. Tapi kalau yang di sini beda. Karena yang di sini I1 bersumber dari I masuk dan yang I3 bersumber dari I yang masuk ini. Lalu gabungkan lagi dengan seperti ini anak sekalian. Jadi itu anak sekalian dipahami tentang hukum Kirchhoff ini supaya paham arus yang masuk dengan arus yang keluar. Ingat, pada rangkaian nanti yang rangkaiannya seri atau tidak ada percabangan, maka dikatakan besarnya arus listrik yang mengalir pada hukum Kirchhoff itu adalah sama. Jadi seperti ini anak sekalian nih. Misalnya kalau seperti ini kan beda nih di sini dengan di sini. Ini namanya titik percabangan, beda. Tapi kalau misalnya tidak ada titik cabang anak-anak sekalian, nih contohnya misalnya ini saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Ya, ini Bapak hapus dulu. Nah, contoh seperti ini rangkaiannya. Ini berarti tidak ada cabang kena ya. Kenapa tidak ada cabang? Coba kamu lihat nih. Ini arus ini kan nggak ada. Di mana ada pembagiannya? Nggak ada. Artinya apa? Ini sebenarnya termasuk hukum Kirchhoff juga yang mengatakan bahwa besarnya arus listrik yang mengalir pada rangkaian yang tidak bercabang, maka besarnya arus listrik yang mengalir adalah sama. Nah, ini seperti ini. 0,9, 0,9, 0,9. Nah, di sini juga pasti 0,9. Anak sekalian. Ya, ini kita coba nih ya, biar kalian mungkin kita coba. Ini Bapak tambahkan lagi di sini ampermeternya. Ini kita coba, ini kita rekatkan dulu di sini. Ini biar surprise, saya putus dulu ya. Sekarang ini perhatikan seperti ini. Nah, sama kan nak ya? Jadi rangkaiannya tidak harus seperti ini. Ini misalnya boleh saja Bapak bawa ini ke bawah ya, boleh saja ke sini juga. Nih, coba perhatikan. Sama. Tapi artinya apa anak-anak sekalian? Ini tidak artinya terbungkus. Kalau seperti ini kan berarti kan ini menyentuh kabel yang di bawahnya nih. Nah, artinya ini harus terbungkus isolator ya. Harus terbungkus dengan isolator. Kalau tidak terbungkus dengan isolator, ini namanya terjadi hubungan pendek atau hubungan singkat. Jadi jangan terpaku pada rangkaiannya harus seperti itu, bukan. Nah, mau seperti ini juga boleh nih. Ya, perhatikan nih, ya kan? Kabel itu kan bisa diputar-putar kemana-mana. Nah, jadi jangan, rangkaiannya Bapak gambar seperti ini. Wah, tidak harus seperti itu anak-anak sekalian. Yang penting kita tidak menemukan titik cabang, berarti rangkaiannya seri. Kalau kita menemukan titik cabang, berarti rangkaiannya paralel. Nah, seperti anak sekalian, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai ketemu kembali. Ingat tugasnya tadi, buat kesimpulan dari percobaan ini yang kesimpulannya merupakan pernyataan dari hukum Kirchhoff.